Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku Vini Asya Syafikah. Dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bertajuk peningkatan karakter kemandirian. Di sini siapa yang kenal sama Messi teman-teman? Ada Ilham, ada Farel, ada Kurniawan. Jadi teman-teman, ini aku cerita sedikit tentang Messi ya. Jadi dulu tuh Messi itu pernah didiagnosa kekurangan hormon pertumbuhan yang mengakibatkan dirinya diprediksi tidak dapat menjadi pemain sepak bola profesional karena tubuhnya tidak dapat tumbuh tinggi. Ayah Messi dulunya adalah seorang karyawan yang bekerja di pabrik besi, sedangkan ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Messi dititipkan di klub sepak bola oleh kedua orang tuanya. Karena orang tuanya sangat sibuk mencari uang, orang tua Messi juga jadi tak perlu khawatir Messi bermain bola seharian tanpa pengawasan orang tuanya. Pada suatu hari, ada klub besar Argentina yang bernama River Plate yang ingin mengajak Messi masuk. Namun, karena klub tidak mempunyai cukup biaya mengobati Messi, Messi akhirnya tidak jadi diajak. Bakat yang dimiliki Messi ternyata terdengar sampai Eropa, yaitu Spanyol. Kira-kira jaraknya tuh segini. Ini jauh banget gak sih informasinya sampai keluar benua Amerika? Nah, Messi seneng banget tuh. Akhirnya dia ditawarin masuk klub Spanyol. Hey Messi, mau gak masuk klub Spanyol? Katanya yang bertanya kepada Messi. Mau pak, Messi pun menjawab. Ya sudah, kalau gitu tanda tangan di sini ya. Kata yang menawari dengan si Messi itu untuk masuk klub sepak bolanya. Pas mau tanda tangan, ternyata nggak ada yang bawa kertas. Terus gimana? Ya udah, akhirnya pakai tisu. Pakai selembar tisu teman-teman. Bayangin aja, sebegitu respeknya itu klub sepak mau tanda tangan kontrak pakai selembar tisu. Udah deh, abis itu Messi pindah ke Spanyol. Ada yang mengatakan Messi itu masuk tim inti Barcelona pada umur 16, ya sekitar 16 atau 17 tahun lah ya. Sampai tahun 2021. Messi terpaksa harus pindah dan meninggalkan klub yang sudah membesarkan namanya hingga sekarang. Agak sedih sih bagi didengarnya, bagi kita dan teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi. Menurut Presiden Barcelona sendiri, Joan Laporta mengatakan tidak bisa mempertahankan Messi karena terbentur aturan keuangan Liga Spanyol. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang di sini aku mau nanya, siapa yang cita-citanya ingin menjadi seperti Messi? Ya, Ilham. Bagus Ilham. Ibumu pasti bangga. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Suaranya by the way jelas kan teman-teman? Oke Farel, thank you sudah dijawab. Lanjut ya. Aku di sini mau langsung ke intinya. Apa bahayanya sih jika kita tidak mempunyai karakter kemandirian? Menurut teori Hermawan Aksan, indikator nilai karakter mandiri itu ada 6. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, mampu mengerjakan tugas atas tanggung jawab tanpa pertolongan orang lain. Yang ketiga, memperoleh kepuasan pekerjaannya. Yang keempat, mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima, mampu berpikir kritis atau kreatif dan inovatif terhadap tugas yang diberikan. Dan yang keenam, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dan berani mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak. Nah, jadi dari 6 indikator tadi itu ada inisiatif, mampu bertanggung jawab, mendapat kepuasan, bisa mengatasi tantangan, berpikir kritis, dan berani mengemukakan pendapat ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita punya karakter mandiri, kita gak bisa asip itu. Kita jadi susah sendiri. Nah sekarang nih ada video pendek, kita tonton dulu ya teman-teman. Sejak gue suka bikin karya dengan menulis, hidup gue jadi better. Gak banyak orang tahu kalau gue adalah orang yang pendiam.
Sejak gue SD dulu, kegiatan gue dihabiskan dengan membaca buku di perpustakaan atau di rumah main game seharian. Gue jarang bergaul dan jarang punya teman di sekolah. Mungkin karena itu dulu gue dibully sama kakak kelas. Badan gue memang pendek dari dulu, gue pakai kacamata, rambut gue aneh. Mungkin karena ini banyak orang yang remehin gue. Hingga suatu saat gue ditabrak sama kakak kelas waktu gue beli lidi pedes di kantin. Kakak kelasnya bukannya minta maaf, malah ngetawain gue. Gue baru bisa punya teman saat gue seneng baca buku humor dan menceritakannya kembali ke kakak-kakak kelas gue. Gue jadi sadar kalau gue lucu, maka gue bisa dapat teman. Mulailah gue mencoba melawak tiap kali gue ketemu sama teman-teman gue. Gue lalu membuat diary, gue ceritain pengalaman gue sehari-hari di sana. Gue nembak cewek pertama kali di SD, lalu dijawab, "Najis lu." Gue tulis dengan mata berair. Gue ulangan matematika dapat 5. Gue tulis dengan mata berair. Ada anak cewek yang tahu gue nulis diary terus dia bilang, "Banci lu." Gue tulis juga di diary dengan mata berair. Singkatnya, diary gue adalah yang menemani gue sehari-hari saat itu. Gue dulu punya teman sebangku, namanya Ridam. Dan tiap pulang sekolah, kami tukar-tukaran diary. Iya, emang geli banget. Tapi tukaran diary itu yang membuat gue punya harapan untuk pergi ke sekolah. Tiap abis baca diary gue, Ridam bilang, "Isinya kok lucu?" Padahal isinya tragedi buat gue. Ridam bilang pengalaman gue dan cara gue menceritakannya yang ngebuat itu jadi lucu. Gue jadi tertarik untuk menulis lebih sering. Dan belajar gimana cara menulis yang lucu. Saat itu gue baru sadar, gue suka 2 hal. Komedi dan menulis. Gue suka menulis dan gue suka menghibur orang dengan tulisan gue. Gue belajar lebih banyak soal komedi. Gue bedah semua buku komedi favorit gue. Kayak Lupus oleh Hilman Hariwijaya. Sambil gue berpikir kok ini bisa lucu. Lalu gue coba telaah apakah ada rumus di balik itu. Lama-lama gue jadi semakin rajin menulis diary. Lalu suatu hari sewaktu gue SMA, gue menemukan sebuah media bernama blog. Di mana diary gue bisa dipublikasikan agar seluruh dunia bisa baca. Dan semenjak saat itu, hidup gue berubah. Sekarang, gue sering menulis ditemani dengan Better mengubah kegalauan gue menjadi sebuah karya. Gak cuman gue yang bisa bikin karya, lo juga bisa. Dan bikin karya lo sendiri buat ikutan Better Creativity Challenge. Nah, teman-teman, menurut kalian kalau Bang Radit nggak bisa mandiri nih, nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menurut kalian gimana? Oke, terima kasih teman-teman udah mau jawab. Nah, sekarang siapa yang di sini suka main game? Oke, Fadil, ceritain kenapa sih kamu bisa suka main game? Harus banyak nyoba ya, karena nggak apa-apa. Gagal berkali-kali itu ntar juga lama-lama kita bisa sendiri kalau kita melakukannya dengan keterbiasaan kita. Oke, terima kasih Fadil cerita dan tipsnya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi nih untuk lebih banyak mencoba supaya lebih jago lagi di bidangnya masing-masing ya. Oke, ada yang mau cerita lagi? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Oke ya teman-teman, kayaknya cukup. Terima kasih banyak yang udah hadir dan sudah mau memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti tolong diisi ya, menurut kalian diskusi kayak gini asik atau enggak sih? Dan untuk selanjutnya mungkin kalau teman-teman ada ide nih mau bahas apa, diisi aja ya di kertas kosong, nanti dikumpulin di ketua kelas. Nanti ketua kelas juga tolong dibantu ya teman-teman, nanti kita akan diskusi lagi mengenai apa yang harus kita bahas nih teman-teman. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman, semua yang ada di sini alhamdulillah mandiri semua. Jika masih ada yang kesulitan nih, jangan malu-malu ya untuk bertanya sama teman-teman yang lain yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak apa-apa, tanya aja. Kayak misalkan gini, kok lu bisa ini sih? Bisa itu sih? Tanya aja. Nah, nanti biasanya kita bakalan muncul nih ide-ide dari diri kita sendiri.
kayaknya gue bisa deh nyelesain pakai cara ini, pakai cara gue sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi cerita pengalaman orang lain buat referensi aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, semoga sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.